Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alladzi la nabiyya ba'dah. Santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini atau siang hari ini, kita kembali dapat diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah sehat dan semangat tentunya dalam belajar. Sebelum Ustadz memberikan materi yang akan disampaikan, yaitu pembahasan ke-12 yang menerangkan tentang kias, perlu mengklarifikasi dahulu sehubungan dengan pada hari Kamis tanggal 7 kemarin, Ustadz telah mengundang beberapa ketua murid dan alhamdulillah ada yang datang di pesantren walaupun tidak semua kelas, tapi cukup bisa dikatakan mewakili, dan di situ juga dilakukan pembelajaran secara interaktif. Tetapi barangkali apa yang telah dilakukan ternyata ada sejumlah kendala-kendala yang diantaranya adalah durasi yang memang tidak bisa sebentar, kemudian sebutkan saja file yang jadinya cukup sangat besar sehingga ini akan memakan waktu yang cukup lama dan menguras biaya. Nah, di samping itu ada pertimbangan lain terkait dengan perizinan. Nah, sehingga walaupun kita tidak boleh berputus asa, paling secara ungkapan sederhana kita harus sedikit menelan kekecewaan karena memang tidak bisa dipublish atau ditayangkan secara utuh terkait dengan apa yang telah dilakukan belajar secara interaktif tersebut. Nah, santriwan dan santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali kita sebagai seorang muslim tetap terus berusaha agar kita menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada pemimpin. Nah, dalam konteks kepada Allah dan kepada Rasul, tidak boleh kita ragukan ketaatan diri kita kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi dalam konteks kepada pemimpin, tentu saja dalam hal ini kita mempertimbangkan keamanan, keselamatan diri, keamanan dan keselamatan lembaga, juga hal-hal yang terkait dengannya, sehingga kita harus tafahum, saling memahami. Betapapun kita berharap sesuatu yang lebih, tapi kenyataannya seperti ini, ya kita tawakal ala Allah saja. Nah, sekali lagi, baiklah, kita akan membahas mengenai pembahasan yang ke-12, yaitu menerangkan tentang kias. Secara sederhana, kias secara lugah adalah takdirus syai'i bi akhara liyu'lamal musawatu bainahuma. Definisi kias menurut etimologi adalah atau ialah mengukur sesuatu dengan yang lain untuk diketahui kesamaan keduanya. Nah, jadi kias itu sebenarnya apa? Kias itu adalah sumber hukum Islam yang keempat. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis, yang ketiga Ijma, yang keempat ini adalah kias. Nah, Al-Quran berbicara secara global. Kemudian Al-Hadis menjelaskan Al-Quran. Bayanun lil Qur'ani, penjelasan untuk Al-Quran. Tetapi segala sesuatu dan kejadian-kejadian yang menyangkut umat Islam tentu tidak bisa atau tidak hanya terjadi di zaman Rasulullah. Pasca Rasulullah wafat, tentu ada masalah-masalah di zaman sahabat, dan bahkan tentu konteksnya untuk hari ini, betapa luar biasanya permasalahan-permasalahan yang terjadi di zaman kita ini. Nah, maka
Kalau berbicara Quran dan hadis, kita sudah paham bahwa tentu hal itu harus menjadi suatu ketaatan kepada keduanya. Nah, sedangkan ijma yang pernah kemarin dibahas itu juga adalah kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW setelah wafatnya beliau. Nah, indikasinya adalah kepada para sahabat. Mengapa? Karena pada waktu Rasul wafat, para sahabat cenderung bisa sepakat karena memang jumlah mereka masih sedikit. Nah, pengertian sedikit memang relatif, bisa ratusan, ribuan, dan puluhan ribu. Tetapi kecenderungannya tetap bisa dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, bagaimana kalau hari ini? Nah, disinilah masalahnya. Kalau hari ini tidak mungkin mengumpulkan sejumlah ulama-ulama seluruh dunia berkumpul di satu tempat, sedangkan sekarang sudah terbagi-bagi menjadi berbagai mazhab, madhab, misalnya madhab yang 4 itu, Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i misalnya. Nah, kemudian belum lagi aliran-aliran dalam kelompok kaum muslimin, itu sangat berat sekali. Maka kesepakatannya hanya para sahabat, dan itu telah terjadi. Nah, kemudian kejadian-kejadian yang terjadi pada para periode sahabat pun tidak bisa mengcover seluruh kejadian dan keperluan umat Islam. Maka terjadinya hari ini atau sebelum-sebelum hari ini atau setelah semua generasi para sahabat tiada. Nah, digantikan oleh tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka kemudian masuklah kepada sistem kias, yaitu menyamakan suatu hukum yang hari ini terjadi dengan hukum yang terjadi pada zaman Rasul atau di periode sahabat, tetapi dengan cara tentu tidak mencari dalil qot'i, tetapi dengan cara menyamakan antara kedua hal tersebut. Nah, maka bisa kalian lihat para santri, ada dalil ayat yang tercantum di screen kalian atau kita, yaitu landasan ayat suci Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'tabiru ya ulil absar. Yang artinya, maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran. Hai orang-orang yang mempunyai wawasan. Nah, dari perintah ayat itu, fa'tabiru, maka ambillah kejadian itu menjadi pelajaran, artinya adalah bahwa kita berhak untuk menyimpulkan suatu kebutuhan hari ini yang dikaitkan dengan ayat secara umum yang berbicara ada kaitan hal tersebut. Nah, maka kalian bisa lihat pada nomor 1 atau poin 1, yaitu rukun kias ada 4. Pertama, asal. Yang kedua, cabang. Yang ketiga, hukum asal. Yang keempat, illat, hukum asal. Nah, sebelum menjelaskan secara keseluruhan, kalau tadi kias dalam arti etimologi yaitu menyamakan dua perkara dengan mengukur ada titik kesamaan di antara keduanya, sedangkan menurut istilah adalah raddul far'i. Nah, mengembalikan cabang, lihat di samping tulisan warna kuning, raddul far'i, mengembalikan cabang, ilal asli, kepada asal. Nah, lihat kepada tulisan berwarna merah, asal, bi'illatin tajma'uha fil hukmi. Nah, karena ada ilat hukum asal di mana antara keduanya ada persamaan. Nah, lihat di situ kita bisa memahami bahwasanya barulah bisa dikatakan kias ada persamaan kalau memenuhi rukun kias yang 4 tersebut. Asalnya apa? Nah, kemudian misalnya dalam makanan, apa asalnya? Yaitu gandum. Kemudian apa cabangnya? Yaitu beras, jagung,
atau sagu. Nah, kemudian bagaimana hukum asalnya? Hukum asalnya tentu adalah kedua-duanya boleh dikonsumsi. Kemudian, apa ilat hukum asalnya? Kedua-duanya adalah makanan pokok. Maka, kalau di zaman Rasulullah, mungkin di zaman para sahabat, dan di tempat-tempat tertentu yang sumber hukum Islam ada di situ, mengeluarkan zakat dengan gandum, maka karena kita tidak populer, telumrah di Indonesia, khususnya Jawa Barat, berzakat atau mengeluarkan zakat fitrah dengan gandum, maka digantilah dengan beras. Kenapa dengan beras? Kan tidak ada atau tidak dilakukan di zaman Rasulullah. Nah, tetap walaupun zakat dengan beras sah karena beras adalah makanan pokok, gandum juga makanan pokok. Maka cabangnya beras dan asalnya gandum disamakan karena sama-sama makanan pokok, maka hukumnya menjadi boleh berzakat dengan boleh mengeluarkan zakat dengan beras karena beras pun adalah makanan pokok. Demikianlah barangkali untuk pertemuan hari ini. Ustadz sekali lagi memohon maaf. Eh, Sekali lagi apa yang direncanakan tidak sesuai keinginan. Bahkan sebetulnya Ustadz sudah berpikir betapa hal ini akan memberikan motivasi-motivasi tertentu kepada kalian untuk kalau saja sukses pertemuan yang pertama dan mendapatkan izin, maka akan dipanggil secara bertahap, sementara sekarang masih PJJ atau BDR, belajar di rumah. Kemarin berapa? 5 orang, perwakilan KM. Nah, taskilnya dulu yang akan dipanggil. Maksud taskil itu struktural yang ada di kelas. Siapa sekretarisnya? Nah, gerakan kedua sekretaris. Oh, kemudian masih PJJ. Gerakan ketiga adalah bendahara. Nah, misalnya pengurus hariannya dahulu yang datang, kemudian selanjutnya baru disebutkan secara keseluruhan dan sampailah misalnya kepada kebijakan pemerintah untuk belajar di sekolah dengan cara atau metode tatap muka. Demikian yang Ustaz sampaikan. Jazakumullah atas perhatian dan hilangkan segala kekecewaan. Faidza azamta fatawakkal 'alallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.